Pernahkah kamu bertanya, mengapa Al-Quran, kitab suci yang menjadi petunjuk hidup bagi jutaan manusia, justru dibuka di beberapa suratnya dengan huruf-huruf yang tampak sederhana, tetapi menyimpan misteri yang begitu dalam? Bukan kalimat yang langsung menjelaskan, bukan perintah yang tegas, bukan kisah yang mudah dipahami, melainkan rangkaian huruf yang seolah berdiri sendiri. Alif, Lam, Mim. 3 huruf, 3 bunyi, 3 isyarat. Sekilas ia tampak seperti pembuka biasa. Sebagian orang membacanya begitu saja, lalu melanjutkan ayat berikutnya tanpa pernah berhenti untuk bertanya. Sebagian lagi mencoba mencari tafsirnya, membuka kitab-kitab, membaca penjelasan para ulama, tetapi tetap merasa ada sesuatu yang belum tersentuh. Seolah-olah huruf-huruf ini memang sengaja diletakkan di sana untuk membuat hati manusia berhenti sejenak, diam sejenak, lalu bertanya dalam-dalam, ada apa di balik semua ini? Karena sesungguhnya, tidak semua hal dalam Al-Quran hadir untuk langsung dijelaskan oleh logika. Ada bagian-bagian yang justru hadir untuk membangunkan kesadaran. Ada ayat yang menjelaskan hukum, ada ayat yang memberi kabar gembira, ada ayat yang memperingatkan, tetapi ada juga ayat yang hadir seperti pintu, tidak memaksa kita masuk, tetapi memanggil kita untuk mendekat. Dan Alif, Lam, Mim adalah salah satu pintu itu. Huruf-huruf muqatta'ah seperti Alif, Lam, Mim, Ha, Mim, Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shod sejak dahulu telah menjadi bahan renungan para ulama, para ahli tafsir, para arif billah, dan para pencari jalan pulang kepada Allah. Sebagian memandangnya sebagai rahasia yang hanya Allah yang mengetahui maknanya. Sebagian lain memahaminya sebagai isyarat yang dibukakan kepada hati-hati tertentu sesuai kadar kejernihannya. Namun para ahli ma'rifat memandang sesuatu yang lebih halus. Mereka tidak hanya melihat huruf-huruf ini sebagai simbol bahasa, mereka melihatnya sebagai undangan ilahi, sebuah panggilan sunyi dari Tuhan kepada hati manusia. Sebuah isyarat bahwa di balik bacaan yang terdengar oleh telinga, ada makna yang hanya bisa disentuh oleh hati yang hidup. Inilah yang seringkali luput dari banyak orang. Kita hidup di zaman ketika hampir semua hal ingin dijelaskan dengan cepat. Kita terbiasa mencari jawaban instan. Kita ingin memahami sesuatu hanya dengan membaca ringkasan, mendengar potongan penjelasan, atau menyimpulkan dengan logika yang terbatas. Padahal dalam perjalanan ruhani, tidak semua rahasia dibuka dengan cara seperti itu. Ada hal-hal yang justru semakin jauh ketika dikejar dengan tergesa-gesa. Ada makna yang tidak akan pernah terbuka hanya karena kecerdasan akal. Ada pintu yang tidak akan terbuka hanya karena banyak membaca. Karena ada wilayah dalam agama yang bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk dialami. Bukan sekadar untuk dipahami, tetapi untuk disadari. Dan Alif, Lam, Mim berada di wilayah itu. Dalam pandangan para wali dan para penempuh jalan ma'rifat, Alif, Lam, Mim bukan sekadar huruf pembuka surah. Ia adalah isyarat batin tentang hubungan antara manusia dan Tuhannya. Ia adalah lambang perjalanan ruhani yang sangat halus tentang dari mana manusia berasal, bagaimana ia berjalan dalam hidup, dan kemana ia akan kembali. Tetapi sebelum kita masuk lebih jauh ke sana, ada satu hal penting yang harus dipahami sejak awal. Rahasia seperti ini tidak boleh didekati dengan rasa ingin tahu yang dangkal. Mengapa? Karena semakin halus suatu rahasia, semakin besar adab yang dibutuhkan untuk mendekatinya. Maka dalam video ini, kita tidak sedang mencoba membongkar rahasia Allah dengan rasa penasaran kosong. Kita tidak sedang bermain-main dengan simbol yang suci. Kita sedang belajar mengetuk pintu dengan rendah hati. Kita sedang mencoba mendekat dengan hati yang tenang, agar apa yang dibaca selama ini tidak berhenti sebagai suara di lisan, tetapi perlahan menjadi cahaya dalam kesadaran. Dan dalam perjalanan ini, kita akan menjadikan salah satu warisan besar dalam khazanah tasawuf sebagai cahaya penuntun. Kitab Sir Al-Asrar, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau bukan hanya seorang alim dalam ilmu syariat, tetapi juga seorang wali besar yang dikenal luas karena kedalaman ruhani dan kebeningan hatinya. Dalam ajaran beliau, agama bukan hanya kumpulan hukum yang dijalankan secara lahiriah,
tetapi juga jalan penyucian batin untuk kembali mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Melalui perspektif inilah, kita akan memandang Alif Lam Mim, bukan sekadar sebagai bacaan yang diulang dalam sholat, bukan hanya sebagai pembuka surat Al-Baqarah yang sering kita dengar sejak kecil, tetapi sebagai panggilan untuk masuk ke dalam diri, sebagai cermin yang diam-diam menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Karena bisa jadi, selama ini kita sudah berkali-kali membaca Alif Lam Mim, tetapi belum pernah benar-benar berhenti untuk mendengarnya. Bisa jadi kita sudah fasih melafalkannya, tetapi hati kita belum pernah disentuh olehnya. Bisa jadi kita selama ini hanya melewati pintu, tanpa pernah sadar bahwa di balik pintu itu ada taman yang luas. Maka di perjalanan ini, mari kita pelan-pelan, tidak terburu-buru, tidak merasa harus segera mengerti semuanya, karena rahasia tidak dibuka oleh kecepatan, tetapi oleh kesiapan. Mari kita mulai dengan hati yang tenang. Mari kita duduk sejenak dari hiruk-pikuk dunia, dari suara-suara luar yang membuat batin kita bising. Mari kita beri ruang dalam diri untuk mendengar sesuatu yang lebih halus, panggilan yang selama ini mungkin sudah ada, tetapi tertutup oleh kesibukan, ego, dan kegelisahan. Sebab bisa jadi, Alif Lam Mim bukan hanya huruf yang ada di mushaf, bisa jadi ia adalah peta tentang hidup kita sendiri, tentang dari mana kita datang, tentang mengapa kita ada, tentang mengapa hati kita sering gelisah meski dunia tampak lengkap, dan tentang jalan pulang yang selama ini diam-diam sedang dipanggilkan kepada kita. Karena rahasia terbesar bukan apa yang tersembunyi di langit, tetapi apa yang selama ini tersembunyi di dalam hati kita sendiri. Dan mungkin, perjalanan memahami Alif Lam Mim ini bukan sedang membawa kita memahami huruf, tetapi sedang membawa kita memahami diri. Dan dari situlah, semuanya akan dimulai. Setelah kita memahami bahwa Alif Lam Mim bukan sekadar rangkaian huruf yang dibaca di awal surah, kini kita perlu melangkah sedikit lebih dalam. Karena untuk memahami rahasia yang halus, kita tidak bisa langsung masuk ke inti tanpa terlebih dahulu melihat gambaran besarnya. Seperti seseorang yang ingin memasuki sebuah rumah besar, ia perlu melihat pintunya, memahami jalannya, dan mengetahui kemana arah langkahnya. Begitu pula dengan Alif Lam Mim. Dalam pandangan lahir, ia hanyalah 3 huruf. Tetapi dalam pandangan batin, ia seperti peta yang sangat ringkas namun sangat dalam. Peta tentang perjalanan ruh manusia. Peta tentang asal, jalan, dan tujuan. Peta tentang bagaimana manusia datang dari Yang Maha Tinggi, berjalan di dunia dengan segala ujian, lalu kembali kepada asalnya. Inilah mengapa para ahli ma'rifat tidak memandang huruf-huruf ini sebagai sesuatu yang terpotong, sebagaimana istilah huruf muqatta'ah sering dipahami secara harfiah. Justru di dalam keterpotongan itulah tersimpan kesatuan makna yang sangat utuh. Karena kadang-kadang, sesuatu yang tampak sederhana justru menyimpan lautan rahasia. Huruf-huruf ini seperti pintu yang sengaja tidak dibuka lebar-lebar. Allah tidak langsung menjelaskan semuanya secara gamblang, karena ada pelajaran penting di sana, bahwa tidak semua hal yang berharga diberikan kepada hati yang terburu-buru. Ada hal-hal yang hanya akan terbuka bagi jiwa yang mau berhenti, merenung, merendah, dan membersihkan dirinya. Maka ketika seorang hamba membaca Alif Lam Mim, sesungguhnya ia sedang dipanggil untuk melihat hidupnya sendiri. Bukan hanya membaca suara, tetapi membaca perjalanan. Bukan hanya melafalkan huruf, tetapi menafsirkan keberadaan dirinya. Dalam jalan ma'rifat, hidup manusia tidak pernah dianggap sekadar rangkaian peristiwa yang datang lalu pergi. Hidup adalah perjalanan yang penuh makna. Setiap langkah, setiap ujian, setiap rasa kehilangan, setiap pertemuan, setiap kegelisahan, bahkan setiap pencarian yang belum selesai, semuanya adalah bagian dari perjalanan pulang. Dan Alif Lam Mim dalam pandangan ruhani adalah isyarat singkat dari seluruh perjalanan itu. Alif adalah asal, Lam adalah jalan, Mim adalah tempat kembali. 3 huruf, 3 tahap, 3 lapisan kesadaran. Alif adalah titik mula, ia melambangkan keesaan, sumber segala yang ada, asal dari segala wujud. Dalam makna yang paling halus, Alif adalah lambang Allah sebagai asal segala sesuatu. Sebelum manusia mengenal dunia, sebelum jiwa mengenal tubuh, sebelum mata melihat cahaya, ada satu realitas yang sudah ada, Allah. Manusia sering lupa bahwa keberadaannya bukanlah kebetulan.
Ia tidak hadir begitu saja. Ia bukan sekadar hasil dari perjalanan biologis atau perputaran waktu. Ia datang dari kehendak Allah. Ia diciptakan dengan maksud. Ia diberi ruh. Ia diberi fitrah. Ia diberi potensi untuk mengenal. Maka alif adalah pengingat pertama bahwa asalmu bukan dunia. Asalmu adalah dari Tuhan yang Maha Esa. Kesadaran inilah yang sering hilang dalam kehidupan manusia modern. Kita terlalu sibuk dengan apa yang ada di depan mata sampai lupa dari mana kita datang. Kita sibuk mengejar pengakuan, harta, posisi, kenyamanan, sampai hati kita terpecah kemana-mana. Padahal sebelum semua itu, ada asal yang harus disadari. Dan selama manusia lupa asalnya, selama itu pula ia akan mudah kehilangan arah. Disinilah Lam hadir. Lam adalah jalan turunnya cahaya. Ia adalah fase ketika rahmat Allah mulai menyentuh hati manusia. Jika alif adalah asal yang tinggi, maka lam adalah jembatan yang menghubungkan ketinggian itu dengan kehidupan manusia yang penuh keterbatasan. Lam adalah proses. Ia melambangkan perjalanan kesadaran yang mulai turun ke dalam hati, bukan lagi sekadar tahu, tetapi mulai merasa. Bukan lagi sekadar mendengar tentang Tuhan, tetapi mulai merasakan kehadirannya dalam hidup. Inilah fase yang sangat penting dalam perjalanan ruhani, karena banyak orang tahu tentang Tuhan, tetapi belum tentu merasa dekat dengannya. Banyak orang hafal ayat, hafal doa, hafal nasihat, tetapi hati mereka tetap gelisah. Mengapa? Karena ilmu itu masih berhenti di kepala, ia belum turun menjadi cahaya di hati. Lam adalah isyarat bahwa dalam hidup ini, manusia tidak cukup hanya mengumpulkan pengetahuan. Ia harus memberi ruang agar rahmat itu masuk. Ia harus membersihkan hatinya agar cahaya itu bisa turun. Kadang, Allah menurunkan cahaya itu lewat kesedihan, kadang lewat kehilangan, kadang lewat kegagalan, kadang lewat rasa sepi yang membuat seseorang akhirnya berhenti dari hiruk-pikuk dunia dan mulai bertanya, sebenarnya aku ini sedang menuju kemana? Pertanyaan seperti itulah yang sering menjadi awal dari terbukanya lam dalam hidup seseorang. Karena lam bukan hanya simbol huruf, ia adalah fase ketika hati mulai dilunakkan. Dan setelah perjalanan itu turun, setelah cahaya mulai menyentuh hati, maka tibalah manusia pada mim. Mim adalah tempat kembali. Ia adalah lambang manusia itu sendiri, makhluk yang hidup di antara langit dan bumi, antara ruh dan jasad, antara lupa dan ingat, antara jauh dan dekat. Mim melambangkan ruang kesadaran, tempat seluruh rahasia ini bermuara. Di dalam diri manusialah seluruh rahasia ini dipertemukan. Di dalam hati manusialah panggilan itu terdengar. Di dalam kesadaran manusialah jalan pulang itu dimulai. Mim mengingatkan bahwa hidup ini bukan garis lurus tanpa makna. Hidup ini adalah lingkaran pulang. Kita datang dari Allah, berjalan di dunia, lalu kembali kepadanya. Tetapi yang paling penting, kembali itu bukan hanya saat mati. Dalam makrifat, kembali dimulai saat hati sadar. Saat seseorang mulai jujur melihat dirinya, saat ia mulai merasakan bahwa selama ini ia terlalu jauh, saat ia mulai merasakan semua pencarian dunia ternyata tidak pernah benar-benar memuaskan jiwanya. Saat itulah mim mulai hidup, saat itulah seseorang mulai pulang meskipun tubuhnya masih hidup di bumi. Maka jika dilihat secara utuh, alif lam mim bukan hanya huruf pembuka, ia adalah ringkasan dari seluruh perjalanan manusia. Alif, engkau berasal dari Yang Maha Esa. Lam, engkau dibimbing di sepanjang jalan. Mim, engkau akan kembali, dan tempat kembali itu ada dalam kesadaranmu sendiri. Tetapi satu hal penting harus diingat, semua makna ini tidak akan terasa jika hati masih keruh. Jika hati penuh ego, maka alif hanya jadi simbol. Jika hati penuh kesibukan dunia, lam tidak akan terasa. Jika hati penuh kelalaian, mim tidak akan pernah dipahami. Karena rahasia seperti ini tidak hidup dalam akal yang sibuk berdebat. Ia hidup dalam hati yang bersih, dalam jiwa yang sabar, dalam kesadaran yang pelan-pelan dijaga. Dan mungkin setelah sampai di titik ini, kita mulai menyadari bahwa selama ini hidup kita bukan sedang berjalan kemana-mana, tetapi sebenarnya kita sedang dipanggil pulang. Kini kita sampai pada huruf pertama, alif. Huruf yang paling sederhana bentuknya, tetapi justru paling dalam maknanya. Ia hanya sebuah garis tegak, lurus, tidak bercabang, tidak berbelok, tidak berputar. Sepintas ia tampak begitu biasa. Namun dalam pandangan para ahli makrifat, justru kesederhanaan alif adalah isyarat paling kuat
tentang hakikat yang paling agung, keesaan Allah. Karena di jalan ruhani, seringkali yang paling sederhana justru yang paling hakiki. Alif tidak rumit. Ia tidak memiliki lengkungan. Ia tidak menyimpan kerumitan bentuk. Ia berdiri tegak dalam kesederhanaan mutlak. Dan dari bentuk lahirnya saja, para sufi telah lama mengambil pelajaran batin, bahwa kebenaran sejati selalu lurus, selalu jernih, selalu menuju satu arah. Itulah tauhid. Tauhid bukan hanya kalimat yang diucapkan, bukan sekadar syahadat yang dihafal sejak kecil, bukan hanya keyakinan bahwa Allah itu satu. Tauhid yang sejati adalah keadaan hati, keadaan di mana seluruh arah hidup manusia kembali lurus kepada Allah. Dan alif adalah lambangnya. Dalam makna paling dalam, alif adalah isyarat bahwa Allah adalah yang Maha Esa, yang berdiri sendiri, yang tidak bergantung pada apapun, dan yang menjadi sumber bagi segala yang ada. Segala sesuatu di dunia ini berubah. Hari berganti malam, tubuh menjadi tua. Wajah yang dulu segar, kini mulai menua. Kebahagiaan datang, lalu pergi. Orang yang kita cintai bisa pergi. Harta bisa hilang. Keadaan bisa berbalik. Bahkan rasa aman yang kita bangun bertahun-tahun pun bisa runtuh hanya dalam sekejap. Semua yang ada di dunia bersifat fana. Semua yang tampak kuat sebenarnya rapuh. Semua yang terlihat abadi sesungguhnya sedang berjalan menuju akhir. Tetapi Allah tidak demikian. Dia tidak berubah. Dia tidak berkurang. Dia tidak goyah. Dia tidak bergantung. Dia maha tetap. Dan alif adalah lambang dari ketetapan itu. Ia berdiri tegak seolah berkata, hanya satu yang benar-benar pantas dijadikan sandaran. Dalam perjalanan hidup, banyak manusia mengaku bertauhid, tetapi hatinya diam-diam bertumpu pada banyak hal. Lisannya mengatakan Allah Maha Kuasa, tetapi hatinya lebih takut kehilangan pekerjaan daripada kehilangan kedekatan dengan Allah. Lisannya mengatakan Allah Maha Mencukupi, tetapi batinnya gelisah berlebihan karena harta. Lisannya mengatakan Allah Maha Melihat, tetapi hidupnya masih sangat sibuk mengejar pandangan manusia. Inilah yang sering tidak disadari, bahwa tauhid paling sulit bukan di lisan, tetapi di hati. Karena hati manusia mudah bercabang. Ia ingin Allah, tetapi juga ingin dipuji. Ia ingin akhirat, tetapi terlalu takut kehilangan dunia. Ia ingin tenang, tetapi tetap memelihara hal-hal yang membuat gelisah. Ia ingin dekat dengan Allah, tetapi masih menyimpan banyak sandaran palsu. Maka alif hadir sebagai teguran yang lembut. Ia mengajak manusia kembali lurus. Ia seolah berkata, mengapa hatimu bercabang kemana-mana, padahal sumber ketenanganmu hanya satu? Mengapa engkau sibuk menggantungkan bahagia pada hal-hal yang bisa hilang, padahal yang tetap selalu ada? Mengapa engkau merasa harus menguasai segalanya, padahal sejak awal hidupmu bukan milikmu? Inilah makna alif dalam jalan ma'rifat, meluruskan kembali arah hati. Karena selama hati bercabang, hidup akan terasa berat. Semakin banyak sandaran selain Allah, semakin besar pula rasa takut. Semakin banyak tempat bergantung, semakin besar pula rasa cemas kehilangan. Itulah sebabnya banyak manusia tampak memiliki segalanya, tetapi tetap gelisah. Bukan karena kurang nikmat, tetapi karena hatinya tidak lurus. Hati yang tidak lurus akan selalu lelah, karena ia ditarik ke banyak arah sekaligus. Satu sisi ingin taat, sisi lain ingin dipuji. Satu sisi ingin tenang, sisi lain terus mengejar dunia. Satu sisi ingin ikhlas, sisi lain diam-diam ingin diakui. Maka perjalanan memahami alif sesungguhnya adalah perjalanan membersihkan cabang-cabang dalam hati. Perjalanan ini tidak mudah, karena meluruskan hati bukan sekadar mengubah kebiasaan lahir, tetapi menghadapi diri sendiri, menghadapi rasa takut yang tersembunyi, menghadapi luka lama, menghadapi ego yang halus, menghadapi ketergantungan yang selama ini kita pelihara tanpa sadar. Tetapi justru disitulah latihan ruhani dimulai. Alif bukan sekadar simbol untuk direnungi, tetapi latihan untuk dijalani. Bagaimana caranya? Dengan terus mengembalikan niat, dengan bertanya jujur pada diri, untuk siapa aku hidup?
dengan melatih hati agar tidak terlalu bergantung pada pujian, dengan menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dengan belajar ridho ketika keadaan tidak sesuai harapan, dengan menjaga zikir agar hati tidak terlalu sibuk kepada selain Allah. Sedikit demi sedikit, hati mulai lurus. Dan ketika hati mulai lurus, sesuatu yang sangat indah mulai terasa. Ketenangan. Ketenangan bukan datang karena semua masalah selesai. Bukan karena hidup tiba-tiba mudah. Bukan karena dunia berubah sesuai keinginan kita. Tetapi karena hati mulai punya satu pusat, satu arah, satu sandaran, satu tempat kembali. Itulah kekuatan Alif. Ia mengajarkan keteguhan. Ia mengajarkan bahwa dalam hidup ini, kita tidak harus memahami semuanya agar tenang. Kita hanya perlu tahu kepada siapa kita bersandar. Ia mengajarkan bahwa ketenangan sejati lahir bukan dari kepastian dunia, tetapi dari keyakinan kepada Allah. Seperti Alif yang tegak, seorang hamba yang hidup dalam tauhid juga belajar teguh. Tidak mudah goyah oleh pujian, tidak mudah runtuh oleh hinaan, tidak mudah hancur oleh kehilangan, tidak mudah mabuk oleh keberhasilan. Karena pusat hidupnya bukan dunia, pusat hidupnya adalah Allah. Dan di titik inilah, Alif berubah dari sekadar huruf menjadi keadaan jiwa. Ia tidak lagi hanya dibaca di mushaf, ia mulai hidup di batin. Ia menjadi cara seseorang memandang hidup, cara seseorang menghadapi ujian, cara seseorang mencintai tanpa berlebihan, cara seseorang melepaskan tanpa hancur, cara seseorang berjalan tanpa kehilangan arah. Pada akhirnya, Alif adalah pengingat paling awal dan paling penting. Luruskan dulu hatimu sebelum mencari rahasia yang lebih dalam. Karena tanpa kelurusan hati, ilmu hanya akan menjadi beban. Tanpa tauhid yang hidup, makna hanya akan jadi teori. Tanpa keteguhan, perjalanan ruhani akan mudah goyah. Maka jangan hanya membaca Alif, menjadilah seperti Alif. Lurus dalam niat, teguh dalam tauhid, jernih dalam hati. Karena ketika hati benar-benar lurus kepada Allah, hidup pun perlahan akan ikut lurus. Dan dari kelurusan itulah, cahaya akan mulai turun. Dan di sanalah, lam akan mulai terbuka. Setelah hati mulai diluruskan oleh Alif, perjalanan ruhani tidak berhenti di sana. Karena tauhid yang hidup di dalam hati bukanlah titik akhir, melainkan awal dari terbukanya jalan. Hati yang mulai lurus akan menjadi seperti tanah yang siap menerima hujan. Ia tidak lagi keras, tidak lagi tertutup, tidak lagi menolak. Dan ketika hati mulai siap, maka sesuatu yang sangat halus mulai turun. Rahmat, hidayah, ilmu, dan cahaya kesadaran. Disinilah lam mulai hidup. Jika Alif adalah lambang keesaan yang tegak, kokoh dan tinggi, maka lam adalah gerakan yang turun. Bentuk lam dalam tulisan Arab memiliki lengkungan yang khas. Ia tidak lagi tegak lurus seperti Alif, tetapi melengkung, seolah-olah sedang bergerak dari atas menuju ke bawah. Dalam pandangan para ahli ma'rifat, bentuk ini bukan sekedar rupa huruf. Ia adalah isyarat batin tentang jalan turunnya limpahan ilahi ke dalam hati manusia. Karena sesungguhnya, manusia tidak bisa mengenal Allah hanya dengan usahanya sendiri. Ia bisa mencari, ia bisa belajar, ia bisa membaca, ia bisa beribadah. Tetapi semua itu hanyalah pintu-pintu ikhtiar. Sedangkan rasa dekat, rasa tenang, rasa sadar, rasa dipahami oleh Tuhan, semua itu pada akhirnya adalah anugerah yang turun. Dan lam adalah simbol turunnya anugerah itu. Banyak orang menjalani agama hanya sebatas pengetahuan. Mereka tahu mana yang halal dan haram. Mereka tahu ayat-ayat, tahu hadis, tahu hukum. Mereka mampu berbicara panjang tentang agama, tetapi hatinya tetap kering. Hatinya tetap gelisah, jiwanya tetap lelah. Mengapa? Karena ilmu itu belum turun. Ia masih berhenti di kepala. Ia belum menyentuh dada. Ia belum menjadi cahaya. Inilah perbedaan besar antara tahu dan merasa. Tahu adalah ketika seseorang memahami sesuatu secara akal. Merasa adalah ketika sesuatu itu hidup di dalam jiwa. Banyak orang tahu bahwa Allah Maha Penyayang,
Tetapi belum tentu mereka merasa dipeluk kasih sayangnya ketika sedang hancur. Banyak orang tahu bahwa Allah Maha Mencukupi, tetapi belum tentu mereka tenang ketika kehilangan. Banyak orang tahu bahwa Allah dekat, tetapi belum tentu mereka benar-benar merasakan kehadirannya dalam sepi. Maka lam adalah fase ketika pengetahuan mulai turun menjadi pengalaman. Ketika ayat yang selama ini dibaca mulai terasa berbicara langsung ke dalam hati. Ketika doa yang selama ini diucapkan mulai terasa seperti percakapan. Ketika zikir yang dulu sekedar lafaz mulai terasa seperti pelukan batin. Inilah jalan turunnya cahaya. Namun rahmat Allah tidak turun dengan cara yang keras. Ia tidak datang seperti petir yang memaksa manusia tersadar. Ia turun dengan sangat lembut. Kadang melalui kesunyian, kadang melalui air mata yang jatuh diam-diam saat malam. Kadang melalui rasa hancur yang membuat seseorang akhirnya berhenti mengandalkan dirinya sendiri. Kadang melalui kehilangan yang justru membuka mata. Kadang melalui rasa lelah yang membuat seseorang berkata untuk pertama kalinya dengan jujur, "Ya Allah, aku tidak sanggup tanpamu." Seringkali justru di saat manusia merasa paling lemah, lam sedang bekerja. Karena rahmat tidak selalu datang dalam bentuk kenyamanan. Kadang ia datang dalam bentuk guncangan yang menyadarkan. Kadang ia datang dalam bentuk pintu yang ditutup agar kita berhenti mengetuk tempat yang salah. Kadang ia datang dalam bentuk penundaan agar hati kita tidak terlalu bergantung pada dunia. Dan kadang ia datang dalam kesederhanaan yang sangat halus. Ketenangan kecil yang muncul tiba-tiba, rasa lapang setelah sujud, air mata saat mendengar ayat, atau rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Itulah cara lam turun. Lembut, diam, tapi mengubah. Dalam jalan makrifat, lam juga mengajarkan bahwa hidup ini sebenarnya tidak pernah kita jalani sendiri. Banyak manusia merasa dirinya sedang berjuang sendiri, merasa semua beban ada di pundaknya, merasa hidup ini harus ia kendalikan sendiri agar tidak runtuh. Padahal perasaan seperti itu justru sering lahir dari ego yang halus. Ego yang membuat manusia merasa dirinya pusat. Ego yang membuat manusia lupa bahwa sejak awal setiap langkah hidupnya sebenarnya dipenuhi campur tangan Allah. Pernahkah kita sadar berapa banyak hal dalam hidup yang datang tanpa kita rencanakan? Berapa banyak keselamatan yang kita dapat tanpa kita sadari? Berapa banyak jalan keluar yang datang di saat kita sudah hampir menyerah? Berapa banyak jawaban doa yang ternyata hadir dalam bentuk yang tidak kita duga? Semua itu adalah lam. Semua itu adalah rahmat yang turun. Semua itu adalah bukti bahwa Allah tidak pernah benar-benar membiarkan hambanya berjalan sendiri. Tetapi lam hanya terasa oleh hati yang mau membuka diri. Dan disinilah hambatan terbesar manusia. Bukan karena Allah jauh, tetapi karena hati kita terlalu penuh. Terlalu penuh oleh ego, terlalu penuh oleh kesombongan halus, terlalu penuh oleh rasa merasa mampu, terlalu penuh oleh kelekatan kepada dunia. Hati yang penuh tidak punya ruang untuk menerima. Seperti gelas yang sudah sesak, cahaya tidak bisa masuk. Maka lam juga mengajarkan pentingnya mengosongkan diri, mengurangi rasa aku, mengurangi rasa ingin menguasai, mengurangi rasa ingin dipahami, mengurangi rasa ingin selalu menang. Karena seringkali, justru yang paling menghalangi rahmat bukan dosa besar yang terlihat, tetapi ego kecil yang tersembunyi. Ego yang ingin dianggap baik, ego yang ingin cepat sampai, ego yang ingin merasa lebih paham dari orang lain. Padahal dalam jalan ruhani, semakin seseorang dekat kepada Allah, semakin ia lembut. Semakin ia sadar bahwa dirinya tidak punya apa-apa. Semakin ia merasa bahwa setiap kebaikan dalam dirinya hanyalah titipan. Lam adalah pelajaran tentang menerima. Menerima bahwa tidak semua hal harus kita pahami sekarang. Menerima bahwa ada waktu-waktu Allah sedang membentuk hati kita. Menerima bahwa rahmat kadang turun bukan saat kita siap, tetapi saat kita mulai jujur. Dan ketika lam benar-benar hidup dalam diri seseorang, hidup mulai terasa berbeda. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati punya cahaya. Bukan karena jalan jadi mudah, tetapi karena ada rasa dituntun. Bukan karena semua jawaban langsung datang, tetapi karena ada keyakinan bahwa Allah sedang bekerja. Inilah ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Ketenangan yang lahir bukan dari kepastian keadaan, tetapi dari rasa dibimbing. Dan pada titik itu,
seseorang mulai sadar bahwa selama ini yang ia cari di luar ternyata diam-diam sedang diturunkan ke dalam hatinya sendiri. Maka lam bukan sekedar huruf, ia adalah bukti kasih sayang Allah. Ia adalah jalan turunnya ilmu yang hidup. Ia adalah jembatan antara langit dan hati manusia. Ia adalah lembutnya bimbingan yang tidak selalu terlihat, tetapi selalu hadir. Dan ketika hati sudah lurus seperti alif, lalu mulai terbuka seperti lam, maka perjalanan akan masuk ke tahap paling jujur, bertemu diri sendiri. Karena setelah cahaya turun, manusia akan mulai melihat siapa dirinya sebenarnya. Dan disitulah mim akan mulai berbicara. Setelah alif meluruskan arah hati dan lam menurunkan cahaya kesadaran ke dalam jiwa, perjalanan ruhani sampai pada titik yang paling jujur, bertemu dengan diri sendiri. Disinilah mim mulai berbicara. Mim adalah huruf ketiga dalam rangkaian alif lam mim. Sekilas, ia hanya tampak seperti huruf yang sederhana. Namun dalam pandangan para ahli makrifat, mim adalah lambang yang sangat dalam tentang manusia, tentang siapa dirinya, tentang perjuangannya, tentang luka-lukanya, tentang potensi terbesarnya, dan tentang jalan pulangnya. Jika alif adalah asal dan lam adalah jalan turunnya rahmat, maka mim adalah tempat semua itu bertemu. Tempat itu adalah diri manusia sendiri. Bentuk mim dalam tulisan Arab memiliki lengkungan yang membulat. Ia tidak lurus seperti alif dan tidak menjulur seperti lam. Ia seperti lingkaran yang menampung sesuatu di dalamnya, seolah ada ruang yang memeluk, menyimpan dan menutup kembali. Para sufu memandang bentuk ini sebagai isyarat tentang kehidupan manusia, sebuah perjalanan yang berawal, berputar, mengalami, lalu kembali. Mim adalah simbol lingkaran hidup, tentang datang dan pulang, tentang awal dan akhir, tentang lupa dan ingat, tentang jatuh dan bangkit, tentang jauh dan kembali dekat. Dalam hidup ini, manusia sering mengira bahwa hidup adalah perjalanan lurus ke depan. Sejak kecil, kita diajarkan untuk terus maju, tumbuh, belajar, bekerja, membangun, mengejar, memiliki, mencapai. Dunia membuat kita merasa bahwa hidup adalah tentang menambah harta, menambah nama, menambah pencapaian, menambah pengakuan. Tetapi dalam pandangan makrifat, hidup bukan sekadar maju, hidup adalah pulang. Kita datang dari Allah, menjalani kehidupan dengan segala ujian, lalu kembali kepadanya. Dan perjalanan itu bukan hanya terjadi setelah kematian, ia dimulai sejak hati mulai sadar. Inilah rahasia mim. Mim mengingatkan bahwa manusia bukan sekadar tubuh yang hidup lalu mati. Manusia adalah pertemuan dua dunia, jasad dan ruh, lahir dan batin, bumi dan langit. Di dalam dirinya ada sesuatu yang fana, tetapi juga ada sesuatu yang membawa jejak cahaya. Tubuh manusia terbatas. Ia lelah, ia lapar, ia sakit, ia menua, ia takut, tetapi ruh di dalam dirinya selalu membawa kerinduan yang lebih besar, kerinduan kepada asalnya, kerinduan kepada ketenangan yang tidak ditemukan dalam dunia, kerinduan kepada sesuatu yang sering tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah sebabnya, seberapapun seseorang berhasil di dunia, hatinya tetap bisa merasa kosong. Karena yang kosong bukan dompetnya, yang kosong adalah ruang ruhnya. Dan mim adalah ruang itu. Ruang di dalam diri manusia tempat semua pencarian berkumpul. Ruang tempat kegelisahan berputar. Ruang tempat air mata jatuh diam-diam. Ruang tempat pertanyaan paling jujur lahir saat malam sunyi. Sebenarnya aku ini sedang hidup untuk apa? Banyak orang menghindari pertanyaan itu, karena pertanyaan itu menakutkan. Ia memaksa kita jujur. Ia memaksa kita melihat bahwa selama ini kita mungkin sibuk, tetapi tidak benar-benar hidup. Sibuk mengejar tetapi tidak tahu sedang menuju kemana. Sibuk mengisi waktu, tetapi lupa mengisi jiwa. Sibuk tampil kuat, tetapi hati sebenarnya rapuh. Mim adalah saat ketika seseorang mulai berhenti lari, mulai duduk dengan dirinya sendiri, mulai melihat luka-lukanya, mulai melihat ketakutannya, mulai melihat ego yang selama ini diam-diam mengendalikan hidupnya, mulai melihat bahwa banyak keputusan yang diambil bukan karena sadar, tetapi karena takut. Takut ditinggalkan, takut gagal, takut tidak diakui, takut tidak dicintai. Dan ketakutan-ketakutan itu, jika tidak disadari, akan membuat hidup manusia berputar-putar dalam lingkaran yang sama. Inilah bahaya mim yang belum tersadarkan. Karena lingkaran mim bisa menjadi dua hal,
lingkaran yang menjerat, atau lingkaran yang membawa pulang. Jika manusia hidup tanpa kesadaran, mim menjadi lingkaran jebakan. Ia bangun, bekerja, lelah, mengejar, kecewa, berharap, jatuh, bangkit, lalu mengulang lagi, tanpa pernah benar-benar mengerti untuk apa semua itu. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, usia terus berjalan, tetapi jiwa tetap di tempat yang sama, tetap haus, tetap kosong, tetap bingung. Mengapa? Karena ia hidup dalam lingkaran dunia, bukan lingkaran kesadaran. Ia terus berputar tetapi tidak bergerak pulang. Disinilah mim menjadi perjuangan terbesar manusia. Perjuangan antara sadar dan lalai, antara ingat dan lupa, antara cahaya dan ego, antara panggilan ruh dan tarikan dunia. Dan perjuangan ini sangat halus, karena kelalaian tidak selalu datang dalam bentuk dosa besar. Kadang ia datang dalam bentuk kesibukan, kadang dalam bentuk ambisi, kadang dalam bentuk rasa ingin diakui, kadang dalam bentuk kebanggaan spiritual, kadang dalam bentuk merasa sudah baik. Maka mim mengajarkan satu hal penting. Perjalanan pulang dimulai dari kejujuran. Jujur melihat diri, jujur melihat luka, jujur melihat ketergantungan, jujur bahwa kita tidak sekuat yang kita kira, jujur bahwa selama ini kita sering berpura-pura baik-baik saja. Dan justru dari kejujuran itulah kesadaran lahir. Karena orang yang jujur kepada dirinya akan lebih mudah jujur di hadapan Allah. Dalam makrifat, berkembali kepada Allah bukan berarti menunggu mati. Berkembali berarti sadar sekarang, saat masih diberi nafas, saat masih diberi kesempatan, saat masih bisa memperbaiki arah, saat masih bisa melepaskan hal-hal yang salah, saat masih bisa membersihkan hati, saat masih bisa menangis di hadapan Allah dengan jujur. Mim adalah saat seseorang mulai merasakan bahwa hidup ini bukan miliknya, bahwa tubuh ini hanya titipan, bahwa waktu ini sedang berjalan, bahwa semua yang dicintai akan ditinggalkan, bahwa semua yang dibanggakan akan fana. Tetapi kesadaran ini bukan untuk membuat manusia takut, justru untuk membuatnya tenang. Karena ketika seseorang sadar bahwa semua ini sementara, ia berhenti menuntut dunia memberi rasa aman yang abadi. Ia mulai melepaskan perlahan, ia mulai lebih lembut, ia mulai lebih jernih, ia mulai berhenti memaksa, ia mulai tahu mana yang penting, ia mulai merasakan damai. Tetapi mim tidak bisa dipahami sendirian. Inilah yang hal sangat penting. Mim hanya akan utuh jika terhubung dengan alif dan lam. Mengapa? Karena manusia tidak akan memahami dirinya jika ia lupa asalnya. Tanpa alif, manusia akan kehilangan pusat. Ia akan mencari makna kemana-mana, tetapi tidak pernah menemukan rumah. Dan tanpa lam, ia akan berjalan sendiri dalam gelap. Ia mungkin ingin pulang tetapi tidak tahu jalan. Maka mim yang sejati adalah manusia yang sadar. Aku berasal dari Allah, aku dibimbing oleh Allah, dan aku akan kembali kepada Allah. Inilah kesadaran paling agung, kesadaran yang membuat hidup tidak lagi terasa kosong, kesadaran yang membuat luka tidak lagi terasa sia-sia, kesadaran yang membuat ujian terasa punya makna, kesadaran yang membuat kematian tidak lagi menakutkan seperti dulu. Karena orang yang sudah mulai pulang saat hidup tidak akan terlalu takut pada akhir, sebab baginya kematian bukan kehilangan arah. Kematian hanyalah kelanjutan dari jalan yang sudah lama ia tempuh dalam hati. Maka mim bukan sekadar huruf, ia adalah cermin, ia adalah ruang, ia adalah rahasia diri, ia adalah panggilan untuk berhenti lari dan mulai pulang. Dan ketika manusia sudah mulai jujur melihat dirinya, maka ia akan sadar bahwa perjalanan ini tidak selesai hanya dengan tahu. Ia harus dijaga, ia harus dihidupkan, ia harus dipelihara setiap hari. Dan disitulah jalan berikutnya mulai terbuka. Bagaimana rahasia alif lam mim benar-benar dihidupkan dalam hati melalui zikir, kesadaran, dan penjagaan jiwa. Setelah memahami alif sebagai kelurusan tauhid, lam sebagai turunnya rahmat dan cahaya, serta mim sebagai cermin hakikat diri dan jalan pulang, kita sampai pada pertanyaan yang paling penting. Bagaimana semua makna ini bisa benar-benar hidup di dalam hati? Karena memahami rahasia alif lam mim tidak cukup hanya dengan mendengar penjelasan, membaca kitab, atau merasa tersentuh sesaat. Ada banyak orang yang bisa menjelaskan makna dengan indah, tetapi hatinya belum berubah. Ada yang bisa berbicara panjang tentang tauhid, tetapi masih gelisah ketika kehilangan. Ada yang bisa menyentuh hati orang lain dengan kata-kata, tetapi dirinya sendiri masih jauh dari rasa tenang. Mengapa? Karena dalam jalan makrifat, makna sejati tidak dibuka oleh kecerdasan semata. Makna dibuka oleh kejernihan. Dan kejernihan hati tidak lahir dari teori.
ia lahir dari latihan. Disinilah rahasia besar jalan para wali. Mereka tidak sibuk mengejar pengalaman ruhani, tetapi sibuk membersihkan wadahnya. Mereka tidak memaksa diri untuk merasakan sesuatu yang tinggi, tetapi menjaga hati agar pantas menerima. Mereka tahu bahwa cahaya tidak bisa dipaksa turun. Yang bisa dilakukan hanyalah membersihkan tempat turunnya cahaya. Tempat itu adalah hati. Maka jalan untuk menembus makna alif lam mim bukanlah jalan akal yang tergesa-gesa, tetapi jalan zikir dan kesadaran. Zikir dalam makna terdalam bukan sekedar menyebut nama Allah di lisan, bukan sekedar rutinitas yang diulang pagi dan petang, bukan sekedar wirid yang dihitung jumlahnya. Zikir sejati adalah usaha untuk menghidupkan kembali hati yang selama ini tertutup oleh dunia. Karena masalah terbesar manusia bukan tidak tahu, masalah terbesar manusia adalah lupa. Lupa siapa dirinya, lupa dari mana ia datang, lupa kepada siapa ia harus kembali, lupa bahwa hatinya selama ini terlalu sibuk dengan hal-hal yang fana. Dan zikir hadir untuk membangunkan ingatan itu. Setiap kali seseorang mengingat Allah dengan jujur, sesungguhnya ia sedang membersihkan debu yang menutupi batinnya. Debu itu bisa berupa kegelisahan, bisa berupa rasa takut yang berlebihan, bisa berupa luka yang belum sembuh, bisa berupa keinginan yang terlalu besar, bisa berupa rasa ingin diakui, bisa berupa kesombongan yang sangat halus, bisa berupa kesibukan dunia yang diam-diam mengeraskan hati. Semua itu menumpuk sedikit demi sedikit, sampai akhirnya hati menjadi berat. Masih bisa beribadah, tetapi tidak khusyuk. Masih bisa berdoa, tetapi terasa kosong. Masih bisa membaca Al-Quran, tetapi tidak terasa menyentuh. Bukan karena Allah jauh, tetapi karena hati kita tertutup. Maka zikir adalah jalan membersihkan hijab itu. Ia seperti air yang pelan-pelan mencuci kaca yang kusam. Awalnya mungkin tidak terasa. Awalnya hati masih gelisah. Awalnya pikiran masih liar. Awalnya masih sulit fokus. Tetapi jika dijaga dengan sabar, perlahan sesuatu mulai berubah. Hati mulai lebih lembut, dada mulai lebih lapang, pikiran mulai lebih jernih, dan hal-hal yang dulu terasa gelap perlahan mulai terbuka. Namun ada satu hal yang sangat penting. Zikir tidak boleh menjadi rutinitas kosong. Karena lisan bisa saja sibuk menyebut Allah, tetapi hati sedang memikirkan dunia. Mulut bisa mengulang tasbih, tetapi jiwa sedang penuh kegelisahan. Tangan bisa menghitung wirid, tetapi batin tetap keras. Itulah sebabnya para ahli makrifat sangat menekankan kesadaran. Kesadaran adalah ruh dari zikir. Kesadaran adalah hadirnya hati saat mengingat Allah. Kesadaran adalah ketika seseorang tidak hanya mengucap, tetapi juga menyadari siapa yang sedang ia sebut, siapa yang sedang ia panggil, siapa yang sedang ia hadapi, dan siapa yang selama ini sebenarnya paling dekat dengannya. Ketika zikir dilakukan dengan kesadaran, perlahan hati mulai hidup. Dan saat hati mulai hidup, makna alif lam mim tidak lagi terdengar sebagai bunyi. Ia mulai terasa. Alif mulai hidup sebagai tauhid. Bukan lagi sekedar konsep bahwa Allah satu, tetapi rasa bahwa hanya Allah yang benar-benar layak dijadikan sandaran. Di titik ini, seseorang mulai lebih tenang. Bukan karena masalah hilang, tetapi pusat hidupnya mulai kembali. Ia mulai tidak mudah panik, tidak mudah hancur, tidak mudah terlalu bergantung pada makhluk, karena alif mulai hidup dalam dadanya. Lalu lam mulai terasa, bukan sebagai teori tentang rahmat, tetapi pengalaman dipeluk Allah dalam keadaan paling rapuh. Seseorang mulai merasakan bahwa selama ini Allah tidak pernah meninggalkannya, bahwa bahkan luka-luka hidupnya ternyata sering menjadi jalan turunnya cahaya, bahwa banyak hal yang dulu ia anggap musibah, ternyata justru pintu rahmat. Di titik ini, hidup mulai terasa lebih bermakna. Ia mulai melihat bimbingan Allah dalam hal-hal kecil, dalam waktu yang tepat, dalam pertemuan yang tidak sengaja, dalam doa yang terkabul dengan cara tak terduga, dalam rasa tenang yang turun tiba-tiba saat sujud. Semua itu adalah lam yang mulai hidup. Dan ketika alif dan lam mulai terasa, mim perlahan juga ikut terbuka. Mim bukan lagi sekedar simbol manusia, tetapi pengalaman pulang. Seseorang mulai lebih jujur melihat dirinya, lebih sadar akan egonya, lebih peka akan luka-lukanya, lebih jernih dalam melihat kelemahannya. Tetapi anehnya, kesadaran ini tidak membuatnya putus asa, justru membuatnya lebih damai. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak sedang lari, ia sedang pulang. Ia mulai merasa bahwa hidup bukan perlombaan tanpa akhir, bukan panggung untuk membuktikan diri,
bukan medan untuk mengalahkan orang lain, tetapi jalan untuk kembali menjadi hamba. Inilah rahasia yang sangat halus. Ketika hati mulai jernih, seseorang tidak merasa dirinya makin hebat, justru makin merasa kecil, makin lembut, makin tenang, makin tidak tertarik membuktikan apa-apa, karena ia mulai merasakan sesuatu yang lebih besar dari semua ambisi dunia, rasa cukup. Tetapi perjalanan ini tidak terjadi sekaligus, dan inilah yang harus dipahami dengan jujur. Jalan makrifat bukan jalan instan, ia bukan pengalaman emosional sesaat, ia bukan perasaan tersentuh lalu selesai, ia adalah latihan seumur hidup. Ada hari ketika hati terasa sangat dekat, ada hari ketika hati kembali berat, ada hari ketika zikir terasa hidup, ada hari ketika mulut terasa kering. Itu wajar, karena perjalanan ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi penjagaan. Bukan tentang cepat sampai, tetapi setia berjalan. Bukan tentang merasa sudah tinggi, tetapi terus merendah. Dan justru disitulah rahasianya. Makna sejati tidak datang kepada orang yang memaksa, ia datang kepada orang yang sabar. Makna sejati bukan hasil ambisi, ia adalah anugerah. Bukan hasil merasa pantas, tetapi hati yang terus mengetuk dengan rendah. Maka menembus rahasia Alif Lam Mim bukan berarti berhasil memahami sesuatu yang tersembunyi, tetapi berhasil membersihkan hati hingga mampu menerima sesuatu yang selama ini sebenarnya sudah dekat. Karena rahasia terbesar sering bukan terletak pada sesuatu yang jauh, tetapi pada sesuatu yang selama ini ada, namun tertutup oleh diri kita sendiri. Dan ketika hati mulai hidup dalam zikir dan kesadaran, seseorang akan perlahan mengerti bahwa Alif Lam Mim bukan hanya ayat yang dibaca, ia adalah jalan hidup, ia adalah cermin perjalanan ruh, ia adalah panggilan lembut dari Allah untuk pulang, bukan nanti, tetapi mulai hari ini. Setelah kita berjalan sejauh ini, menyusuri makna alif sebagai kelurusan tauhid, lam sebagai turunnya rahmat dan cahaya, serta mim sebagai cermin diri dan jalan pulang, maka kita sampai pada satu titik yang sangat penting untuk direnungkan dengan hati yang jernih. Tidak semua rahasia harus dibuka dengan tergesa-gesa. Karena semakin dalam suatu rahasia, semakin besar adab yang dibutuhkan untuk mendekatinya. Dan dalam jalan makrifat, adab lebih utama daripada pengetahuan. Inilah yang sering tidak disadari oleh banyak orang yang mulai tertarik pada hal-hal yang bersifat batin. Ada keinginan yang kuat untuk segera memahami, untuk segera tahu, untuk segera merasakan sesuatu yang dalam. Tetapi keinginan ini, jika tidak dijaga, bisa berubah menjadi jebakan yang sangat halus. Jebakan pertama adalah menafsirkan segala sesuatu dengan akal semata. Akal adalah anugerah yang sangat besar. Ia membantu kita memahami hukum, membedakan benar dan salah, menimbang keputusan. Tetapi akal memiliki batas. Ia bekerja di wilayah yang bisa dijelaskan, diukur dan dipahami secara logika. Sementara rahasia seperti Alif Lam Mim berada di wilayah batin yang jauh lebih halus. Ketika seseorang memaksakan akalnya untuk memahami sesuatu yang melampaui jangkauannya, seringkali yang lahir bukanlah kebenaran, tetapi asumsi. Ia mulai membangun makna sendiri. Ia merasa menemukan sesuatu yang dalam, padahal sebenarnya hanya permainan pikirannya sendiri. Inilah awal dari penyimpangan yang sering tidak terasa. Jebakan kedua adalah ilusi merasa sudah paham. Dalam dunia makrifat, semakin seseorang mendekat kepada Allah, semakin ia merasa kecil. Semakin ia sadar bahwa apa yang ia tahu sangat sedikit dibandingkan dengan yang belum ia ketahui. Tetapi ketika seseorang baru sedikit memahami, lalu merasa sudah mengerti, itu tanda bahwa ia sedang tertutup oleh ilusi. Ia mulai merasa lebih tahu, mulai merasa lebih dalam, mulai merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Dan dari situlah muncul jarak, bukan dengan manusia, tetapi dengan kebenaran itu sendiri. Jebakan berikutnya adalah mencampur antara ilham dengan hawa nafsu. Ini adalah wilayah yang sangat halus dan sangat berbahaya. Ketika seseorang mulai terbiasa dengan zikir, mulai merasakan ketenangan, mulai memiliki pengalaman batin, ada kemungkinan ia akan merasakan bisikan atau dorongan dalam dirinya. Tetapi tidak semua yang terasa itu berasal dari cahaya. Sebagian bisa saja berasal dari keinginan yang tersembunyi, dari luka yang belum sembuh, atau dari ego yang mencari bentuk baru.
Tanpa bimbingan, tanpa dasar yang kuat, seseorang bisa menganggap semua yang ia rasakan sebagai petunjuk ilahi. Padahal belum tentu. Dan disinilah banyak orang tersesat, tanpa sadar bahwa ia sedang tersesat. Kemudian ada jebakan kesombongan spiritual. Ini adalah salah satu bentuk kesombongan yang paling halus, karena ia tidak terlihat seperti kesombongan biasa. Seseorang mungkin tidak lagi sombong dalam harta, tidak sombong dalam jabatan, tetapi diam-diam merasa lebih tinggi dalam hal ruhani, merasa lebih dekat kepada Allah, merasa lebih memahami rahasia, merasa lebih dalam dari orang lain. Padahal dalam jalan para wali, semakin seseorang dekat kepada Allah, semakin ia diam, semakin ia rendah hati, semakin ia tidak merasa perlu menunjukkan apa-apa, karena ia tahu bahwa semua yang ia rasakan hanyalah titipan. Dan yang terakhir, bahaya yang sering terjadi adalah meninggalkan keseimbangan antara lahir dan batin. Ada orang yang terlalu fokus pada makna-makna dalam, tetapi mulai meremehkan hal-hal dasar, adab, akhlak, kewajiban ibadah, hubungan dengan sesama. Padahal dalam ajaran para sufi, batin yang benar tidak pernah bertentangan dengan lahir yang benar. Jika seseorang merasa sudah sampai, lalu mulai meremehkan syariat, itu tanda bahwa ia belum benar-benar sampai. Karena jalan menuju Allah tidak pernah memisahkan antara luar dan dalam. Maka dari semua ini, para ahli makrifat selalu menekankan beberapa hal penting. Pertama, adab. Adab kepada Allah, adab kepada ilmu, adab kepada guru, adab kepada diri sendiri. Adab adalah penjaga agar kita tidak melampaui batas. Tanpa adab, ilmu bisa menjadi sebab kesesatan. Kedua, bimbingan. Tidak semua perjalanan harus dilalui sendirian. Bimbingan bisa datang dari guru yang hidup, dari kitab-kitab yang lurus, dari nasihat orang-orang yang lebih dulu berjalan, dan dari kesadaran yang terus dijaga. Karena jalan ini bukan jalan yang terang di awal. Ia terang bagi yang sabar. Ketiga, kerendahan hati. Merasa tidak tahu, merasa butuh, merasa lemah, bukan untuk merendahkan diri secara negatif, tetapi untuk membuka ruang agar rahmat bisa masuk. Hati yang merasa penuh tidak bisa menerima, hati yang merasa cukup tidak akan mencari, hati yang merasa tinggi akan sulit tunduk. Dan yang keempat, kesabaran. Karena tidak semua hal dibuka sekarang, tidak semua makna harus dipahami hari ini. Tidak semua pengalaman harus dirasakan secepat mungkin. Ada waktu yang Allah tentukan, ada kesiapan yang harus dibentuk, ada proses yang harus dijalani. Dan seringkali justru penantian itulah yang membersihkan hati. Maka pada akhirnya, rahasia Alif Lam Mim bukanlah sesuatu yang harus kita kuasai. Ia adalah sesuatu yang harus kita hormati. Ia bukan untuk ditaklukkan oleh pikiran, tetapi untuk didekati dengan hati. Dan mungkin pada akhirnya kita mulai memahami satu hal yang sangat sederhana tetapi sangat dalam, bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi orang yang paling tahu, tetapi tentang menjadi hamba yang paling jujur. Jujur kepada dirinya, jujur kepada Tuhannya, jujur dalam mencari, jujur dalam kembali. Maka semoga apa yang kita bahas hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan di kepala. Semoga ia perlahan turun menjadi kesadaran di dalam hati. Semoga Allah membersihkan hati kita dari segala yang menghalangi, dari ego yang halus, dari keinginan yang berlebihan, dari rasa ingin lebih dari orang lain. Semoga zikir yang kita lakukan tidak hanya hidup di lisan, tetapi benar-benar hidup di dalam jiwa. Semoga setiap langkah kita, sekecil apapun, selalu berada dalam bimbingannya. Dan semoga perjalanan kita tidak berhenti pada mencari, tetapi benar-benar sampai pada pulang kepada Allah, dengan hati yang lebih jernih, dengan jiwa yang lebih tenang, dan dengan kesadaran yang lebih dalam. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.